nama saya Vagita Clara Bertanigan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan membahas mengenai frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti fungsi sintaksis. Artinya, frasa tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda dalam kalimat sekaligus. Misalnya, satu frasa menduduki fungsi subjek dan predikat. Sebagai contohnya, saya akan mengambil yaitu angin. Angin yang berhembus sepoi-sepoi, angin yang berhembus dengan kencang. Contoh di atas tidak mengungkapkan pikiran yang utuh dan tidak melampaui batas fungsi atau karena hanya menjadi. Yang satu dan yang lainnya adalah hubungan diterangkan atau D dan menerangkan atau M, atau sebaliknya, menerangkan dan diterangkan. Berdasarkan letak yang diterangkan dan yang menerangkan, urutan frasa dapat dibedakan menjadi frasa DM dan frasa M. Selain frasa bertipe DM, seperti uraian di atas, berikut ini disajikan contoh uratan frasa bertipe MD. Dalam uratan frasa MD, unsur inti terletak di sebelah kanan dan unsur keterangan terletak di sebelah kiri. Atau atribut mendahului unsur inti. Contohnya, satu akan pergi, belum makan, sedang tidur, telah belajar, tidak datang. Dari contoh di atas itu, dapat dikatakan bahwa frasa yang berpola MD pada umumnya berupa frasa verbal atau frasa kelompok kata kerja dan frasa adjektif atau frasa kelompok kata sifat, sedangkan frasa nominal cenderung berupa DM. Berdasarkan urutan komponen bentuknya, frasa dibedakan menjadi frasa endosentris dan frasa eksonerisis. Kedua hal tersebut diuraikan berikut ini. Yang pertama, frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi atau posisi letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Frasa endosentris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu frasa endosentris koordinatif dan frasa endosentris subordinatif. Frasa endosentris koordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara sehingga di antara unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata dan atau. Sementara itu, frasa endosentris subordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara sehingga di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata dan atau. Yang kedua adalah frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang dapat menggantikan fungsi frasa. Yang ketiga, wujud frasa. Frasa dalam bahasa Indonesia ada dibedakan atas 5. Yang pertama itu ada frasa verbal, frasa nominal, frasa adjektifal, frasa numeral, dan frasa preposisional. Frasa verbal ialah frasa yang berintikan verba atau kata kerja. Frasa nominal ialah frasa yang berintikan nomina atau kata benda. Frasa adjektifal ialah frasa yang berintikan adjektiva atau kata sifat. Frasa numeral ialah frasa yang berintikan numeralia atau kata bilangan. Dan frasa preposisional merupakan frasa yang berintikan preposisi atau kata depan. Yang keempat, hubungan antar unsur dalam frasa. Yang pertama, makna hubungan antar unsur dalam frasa verbal. Hubungan antar unsur dalam frasa verbal dapat menungkapkan makna, penjumlahan, pemilihan, pengingkaran, aspek, keseringan, dan yang lain-lain. Yang kedua itu, makna hubungan antar unsur dalam frasa nominal. Hubungan antar unsur dalam frasa nominal dapat mengungkapkan makna, penjumlahan, pemilihan, peningkatan, penjelasan, dan yang lainnya. Yang ketiga, makna hubung antar unsur dalam frasa adjektifal. Hubungan antar unsur dalam frasa adjektifal dapat mengungkapkan makna, penjumlahan, pemilihan, pengingkaran, dan yang lainnya. Yang keempat, makna hubung antar unsur dalam frasa numeral. Frasa numeral atau frasa kata bilangan ialah frasa yang dibentuk dengan menambahkan kata penggolong seperti ekor, buah, orang, helai, cari, kilogram, batang, dan yang lain. Yang kelima, makna hubungan antar unsur dalam frasa preposisional. Frasa preposisional ialah frasa yang dibentuk oleh preposisi atau kata depan yang diikuti unsur lain yang dapat berupa kata